Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang laporan perencanaan bisnis agroindustri dan perkebunan dari pengemasan daging ayam PT Unggul Sejahtera. Perkenalkan, nama saya Junaltima, NIM 171026. Saya Fitriana Grandis Mulia, NIM 171054. Saya Deka Damion, NIM 171710201057. Saya Rikisdanti Eka Putri, NIM 171710201058. Saya Amanda Sinta Katikawati, NIM 171061. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari pembuatan PT Unggul Sejahtera tentang pengemasan daging ayam. Produk daging ayam merupakan sumber protein hewani yang relatif lebih murah dibanding sumber protein hewani lainnya. Hal ini menjadi salah satu faktor tingginya partisipasi konsumen terhadap produk daging ayam. Dalam persaingan dunia usaha seperti saat ini, kemasan merupakan faktor yang sangat penting karena fungsi dan kegunaannya dalam meningkatkan mutu produk dan daya jual dari produk. Pengemasan ini merupakan salah satu cara untuk mengawetkan dan memperpanjang masa simpan atau umur dari suatu produk. Oleh karena itu, diperlukan pengemas untuk mencegah dan menunda proses kerusakan sehingga daging ayam mempunyai daya tahan lebih lama. Usaha pengemasan daging ayam higienis dilakukan agar dapat mempertahankan kualitas daging ayam sehingga dapat mempertahankan warna merah daging selama penjualan serta dapat menambah daya jual kepada konsumen. Yang kedua, gambaran rencana bisnis agroindustri. PT Unggul Sejahtera memproduksi pengemasan daging ayam yang sudah dipisahkan dari ceker, kepala, jeroan, dan dijual dalam bentuk kiloan. Proses pengemasan daging ayam dimulai dari sortasi, pencucian, penirisan, pengeringan, penimbangan, pengemasan, dan penggudangan atau distribusi. Untuk kegiatan selanjutnya, PT Unggul Sejahtera akan menambah produk sampingan seperti keripik kulit, ceker, dan jeroan ayam. Hal ini dilakukan agar tetap menarik perhatian masyarakat akan produk-produk yang dihasilkan oleh PT Unggul Sejahtera. Yang ketiga yaitu profil perusahaan. Nama perusahaan PT Unggul Sejahtera. Tanggal berdiri pada tanggal 20 Februari tahun 2020. Alamat perusahaan Desa Pecora, Kecamatan Rambupuji, Kabupaten Jember. Produk daging ayam dalam kemasan. Berikut merupakan logo dari perusahaan PT Unggul Sejahtera. PT Unggul Sejahtera memiliki visi dan misi. Yang pertama, visi dari PT Unggul Sejahtera yaitu menjadi penyedia ayam terkemuka dan terpercaya di Indonesia dengan bertumbuh pada produk yang berkualitas, halal, dan higienis. Yang kedua yaitu PT Unggul Sejahtera memiliki misi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas produk guna meningkatkan kepuasan pelanggan. Dua, menggunakan ayam yang berkualitas. Yang ketiga, menjalankan proses produksi yang bersih, halal, dan higienis. Yang keempat, memberikan layanan pengiriman ayam kepada konsumen secara tepat dan maksimal. Berikut merupakan struktur organisasi dari PT Unggul Sejahtera, di mana PT Unggul Sejahtera dipimpin oleh Ketua Direksi yaitu Bapak Deka Damion dan Direktur Utama PT Unggul Sejahtera yaitu Fitriana Grandis. Yang keempat yaitu tujuan dan manfaat dari perusahaan. Tujuan perusahaan yaitu untuk meningkatkan nilai jual dan menjaga kebersihan dan kesehatan konsumen dan memberikan pelayanan yang terjamin kualitasnya. Manfaat dari pembangunan PT Unggul Sejahtera yaitu agar konsumen dapat menjalani kehidupan yang sehat dengan mengkonsumsi daging ayam kemasan yang terjamin kesegaran dan kehigienisannya. Bab 2, landasan pemikiran. Yang pertama, analisis situasi. Ayam merupakan makanan sumber protein hewani yang relatif murah dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya. Nilai nutrisinya tinggi, sebesar 18%. Daging ayam merupakan bahan yang mudah mengalami kerusakan biologi oleh mikroorganisme pembusuk. Karena itu perlu adanya penanganan untuk mempertahankan mutu ayam. Pengemasan yang digunakan untuk mempertahankan mutu ayam yaitu plastik jenis polipropilen, karena juga digunakan sebagai pengemasan vakum. Selanjutnya adalah kebijakan perekonomian Indonesia. Beberapa hal yang diatur dalam perekonomian Indonesia atau global adalah yang pertama, etika. Kemasan harus memberikan kesan yang jujur,
terhadap isinya, tidak boleh meniru kemasan lain, dan tidak membuat desain wadah secara berlebihan sehingga harganya akan melambung tinggi. Yang kedua adalah sifat produk. Wadah disesuaikan dengan sifat bahan pangan yang akan dikemas. Karena itu, pengenalan yang seksama terhadap sifat bahan yang akan dikemas merupakan salah satu hal yang penting dalam merencanakan wadah. Yang ketiga adalah analisis pasar. Merancang kemasan diperlukan data yang lengkap tentang tata cara pemasaran dan selera konsumen. Yang keempat adalah kemasan saingan. Sebelum sampai pada desain yang terakhir, suatu model kemasan perlu diuji di pasar. Dengan begitu, kita akan tahu saingan yang sudah ada. Yang kelima adalah kepentingan konsumen. Sejauh mungkin harus mengupayakan agar memenuhi kepentingan konsumen dari segi praktis maupun psikologis. Yang keenam adalah kemasan ekspor. Kemasan ekspor menghendaki persyaratan yang berbeda dengan kemasan untuk dalam negeri karena memerlukan kekuatan dan data proteksi yang lebih besar. Regulasi pemerintahan terkait. Ada dua harga acuan. Yang pertama harga acuan pembelian tingkat petani, yaitu harga pembelian di tingkat petani dengan struktur biaya yang wajar mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa lahan, keuntungan, dan biaya input. Yang kedua harga acuan penjualan tingkat konsumen, yaitu harga penjualan tingkat konsumen dengan struktur biaya yang wajar mencakup biaya perolehan, transportasi, distribusi, retribusi, keuntungan, dan biaya lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang harga acuan penjualan di tingkat konsumen, harga pembelian di petani sekitar 18.000 sampai 20.000 per kilogram, sedangkan harga acuan untuk penjualannya yaitu sekitar 34.000 per kilogramnya. Prospek agroindustri terkait atau analisis SWOT. Yang pertama strength, yaitu kekuatan. Produk daging ayam ini terjamin higienis, kemasannya terjamin aman, daya simpannya lebih lama, dan penyimpanannya juga praktis. Weakness atau kelemahan. Yang pertama, susah menemukan supplier dengan produksi per hari yang banyak. Lalu, kemasan plastik yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Opportunities atau peluang. Yang pertama, mempertahankan kepercayaan konsumen. Yang kedua, peningkatan layanan kepada konsumen dan peluang pengiriman keluar daerah Jember. Threat atau ancaman. Banyaknya penjualan daging di pasar tradisional yang menjadi pesaing. Terjadi masalah distribusi dan jumlah produksi yang lebih atau kurang dari pesanan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambaran umum daerah dan lokasi. Nah, pada gambaran umum daerah dan lokasi ini terdapat 3 subbab yang akan saya jelaskan. Yang pertama, keadaan fisik geografi wilayah. Yang kedua, gambaran sosial ekonomi budaya masyarakat. Dan yang ketiga, potensi wilayah. Pertama, yaitu ada keadaan fisik geografi wilayah. Nah, pada keadaan fisik geografi wilayah ini terdapat 3 subbab yang saya akan jelaskan. Yang pertama, lokasi. Kedua, geografi. Dan yang ketiga, luas lahan rencana. Nah, lokasi industri tersebut terletak pada Desa Pecoro, Kecamatan Rabi Puji, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Yang kedua, geografi. Nah, geografi Desa Pecoro itu tercenderung datar, yaitu berupa perbukitan kecil biasa disebut dengan gumuk. Nah, selain itu juga keadaan Desa Pecoro ini sangat sejuk. Di samping masih banyak persawahan dan pepohonan, nah Desa Pecoro ini masih jarang ada industri besar yang dapat menimbulkan polusi. Nah, Desa Pecoro tersebut berada pada dataran rendah. Desa Pecoro yang akan didirikan industri sangat strategis, lahannya masih cukup luas dan jauh dari pemukiman penduduk sehingga tidak terlalu mengganggu kenyamanan masyarakat. Yang ketiga, luas lahan perencanaan. Nah, luas perencanaan pada PT Unggul Sejahtera ini kurang lebih 10.000 meter persegi, di mana pada 70% pembangunannya itu direncanakan untuk luas lahan tertutup bangunan kantor dan lahan peralatan unit produksi, sedangkan untuk 30%-nya itu sebagai ruang terbuka termasuk ruang terbuka hijau. Nah, selanjutnya yaitu gambaran sosial ekonomi budaya masyarakat. Nah, pada subbab ini terdapat 4 materi yang saya akan sampaikan. Yang pertama ada mayoritas penduduk.
jumlah penduduk, luas wilayah, dan mata pencarian. Nah, yang pertama ada mayoritas penduduk. Nah, mayoritas penduduk pada Kecamatan Rambi Puji ini berasal dari suku Jawa dan Madura. Untuk jumlah penduduknya di Kecamatan Rambi Puji ini, menurut Badan Pusat Statistik tahun 2010 sebanyak 78.934 jiwa. Untuk luas wilayah di Kecamatan Rambi Puji ini seluas 52,80 km persegi. Nah, mata pencarian besar pada masyarakat Rambi Puji ini sebagai petani yaitu sebesar 15.593 jiwa. Yang ketiga yaitu potensi wilayah. Nah, wilayah Rambi Puji ini sangat berpotensi untuk mendirikan industri pengemasan daging ayam. Kenapa? Karena peternak ayam di daerah Rambi Puji ini sangat banyak, sehingga penyediaan bahan baku utama untuk pengemasan daging ayam ini terjamin dan mudah didapatkan. Nah, untuk pendistribusian pengemasan daging ayam ini di daerah Jember dan sekitarnya. Analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama adalah struktur pasar. Pada PT Unggul Sejahtera, struktur pasar dapat dianalisis dengan dua cara pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Untuk pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara menyediakan layanan customer service yang berguna untuk menampung saran-saran dari konsumen. Sedangkan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan cara diversifikasi produk atau produk-produk apakah yang pada saat ini sedang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga kita dapat memenuhi pasar. Yang kedua adalah prospek pasar. Untuk pengenalan produk, kita memerlukan penawaran atau promosi. Dan promosi dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial yang saat ini banyak digunakan oleh kalangan masyarakat yang dapat menyebarkan informasi dengan cepat dan luas. Pada saat promosi, kita menonjolkan klaim-klaim unggulan produk sehingga masyarakat dapat tertarik dengan produk yang kita buat. Yang ketiga adalah manajemen rantai pasok agroindustri. Pada PT Unggul Sejahtera, kita mempunyai 3 supplier daging ayam dan 1 supplier kemasan. Untuk supplier utama daging ayam, kita mengambil dari rumah potong ayam yang berada di daerah Rambi Puji, yang mana lokasi tersebut dekat dengan lokasi produksi kami, yaitu di daerah Rambi Puji. Untuk kemasan, kita mengambil dari Surabaya. Yang selanjutnya adalah produksi atau manufacture. Kita memulai produksi dengan sortasi daging ayam, yang dilanjutkan dengan pencucian, penirisan, pengeringan, penimbangan, pengemasan, dan penyimpanan. Selanjutnya daging ayam yang sudah dikemas dan sudah siap untuk didistribusikan ke retailer atau ke pasar-pasar modern yang telah bekerja sama dengan kita. Yang keempat adalah hasil riset dan segmentasi produk. Pada hasil riset dan segmentasi produk dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah karakter pelanggan. Untuk beberapa pelanggan, pada saat proses pembelian daging ayam, mereka mementingkan kualitas dari daging ayam tersebut. Namun juga ada beberapa pelanggan yang mementingkan harga beli dari daging ayam dibandingkan dengan kualitas daging ayam. Yang kedua adalah tingkat kebutuhan produk. Untuk daging ayam tersebut sendiri, perlu dilakukan pengemasan. Pengemasan berguna untuk meningkatkan atau menjaga kualitas daging ayam agar tetap segar dan layak untuk konsumsi dengan daya simpan yang lebih lama. Untuk selanjutnya adalah pesaing dari produk ayam dalam kemasan ini sendiri adalah penjual daging ayam yang berada di pasar-pasar tradisional. Sedangkan selanjutnya yaitu kendalanya pada saat ini adalah masyarakat lebih sering membeli daging ayam pada pasar tradisional dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan membeli daging ayam kemasan yang harganya relatif lebih mahal tapi kualitasnya terjamin. Yang selanjutnya adalah objek riset. Yang pertama adalah harga. Harga yang kami tawarkan sesuai dengan kualitas yang kami berikan, yaitu Rp32.500 untuk 1 ekor daging ayamnya. Yang kedua adalah jasa. Jasa yang kami berikan adalah jasa pengemasan daging ayam dengan cara pengemasan vakum yang berguna untuk menjaga kualitas daging ayam dan meningkatkan daya simpan daging ayam tersebut. Yang ketiga adalah alat pemasaran. Alat pemasaran kita menggunakan mobil bak tertutup yang dilengkapi dengan mesin pendingin yang berguna untuk menjaga kesegaran daging ayam tersebut. Yang selanjutnya adalah konsumen. Konsumen kita lebih difokuskan kepada konsumen yang mementingkan untuk membeli daging ayam dengan kualitas tinggi tanpa memandang harga.
Yang selanjutnya adalah lokasi produksi. Lokasi produksi kami berada di daerah Rambi Puji, yang mana dekat dengan supplier utama kami, yaitu rumah potong ayam yang berada di daerah Rambi Puji. Bab 5, analisis teknis dan teknologi. Definisi produk. Pengemasan ini merupakan salah satu cara untuk mengawetkan atau memperpanjang masa simpan atau umur dari suatu produk. Oleh karena itu diperlukan pengemas untuk mencegah atau penunda proses kerusakan, sehingga daging ayam mempunyai daya tahan yang lebih lama. Usaha pengemasan daging ayam higienis dilakukan agar dapat mempertahankan kualitas daging ayam, sehingga dapat mempertahankan warna merah cerah daging selama penjualan. PT Unggul Sejahtera memproduksi pengemasan daging ayam yang sudah dipisahkan dari ceker, kepala, jeroan, dan dijual dalam bentuk kiloan, dan akan menambah variasi pengemasan dada ayam, filet tanpa kulit dan tulang, serta menambah produk sampingan seperti keripik kulit, ceker, dan jeroan ayam. Hal ini dilakukan agar tetap menarik perhatian masyarakat akan produk-produk yang dihasilkan oleh PT Unggul Sejahtera. Berikut merupakan logo dari PT Perusahaan Unggul Sejahtera, di mana setiap logo memiliki sebuah arti. Yang pertama yaitu tulisan kualitas nomor 1, yaitu bahwa perusahaan ini bergerak dengan memprioritaskan kualitas barang yang dijual sehingga tidak mengecewakan konsumen. Yang kedua yaitu gambar ayam. Ayam melambangkan jenis bahan yang digunakan untuk bahan baku produk. Yang ketiga warna hijau, melambangkan bahwa perusahaan ini bergerak di bidang pertanian. Yang keempat, bentuk lingkaran, melambangkan bahwa perusahaan ini akan selalu memproduksi produk yang berkualitas tinggi dan membantu petani secara kontinu. Selanjutnya dapat kita lihat gambar sebelah kiri merupakan gambar pamflet untuk mempromosikan produk dari PT Unggul Sejahtera, di mana masyarakat dapat melihat informasi mengenai produk pengemasan daging ayam melalui media sosial yaitu email dan WhatsApp resmi perusahaan. Berikut merupakan gambar desain kemasan dari PT Unggul Sejahtera, di mana kemasan produk menggunakan plastik polipropilen yang divakum untuk mengeluarkan udara, sehingga daya simpan ayam lebih lama. Kemasan dapat memuat daging ayam utuh dengan berat kurang lebih 1,5 kg. Selanjutnya yaitu penentuan lokasi produksi. Lokasi produksi PT Unggul Sejahtera terletak di Desa Pecoro, Kecamatan Rambi Puji, Jember, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk mendekati supplier yaitu rumah potong ayam yang banyak terletak di daerah Rambi Puji. Dengan lokasi produksi yang mendekati supplier, maka biaya kirim atau transportasi lebih murah dan kesegaran daging ayam pun tetap terjaga. Selain itu, pertimbangan lainnya yang terkait adalah ketersediaan lahan yang masih tersedia luas di wilayah Desa Pecoro, Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember dibandingkan di pusat kota. Kemudian yaitu pengadaan bahan baku. Berdasarkan hasil perhitungan linear programming, metode Simplex pada pemilihan supplier daging ayam menggunakan supplier ketiga yaitu rumah potong ayam di daerah sekitar Desa Pecoro. Namun ketika pasokan ayam tidak ada atau kurang, maka akan mengambil bahan baku tersebut dari supplier lainnya. Kemudian, berdasarkan hasil analisis perencanaan kapasitas produksi yang dilakukan PT Unggul Sejahtera pada kapasitas alat dan mesin yang digunakan dengan menggunakan linear programming, metode grafis, maka didapatkan alat dan mesin yang terpilih. Berikut merupakan spesifikasi alat dan mesin yang terpilih untuk proses produksi di PT Unggul Sejahtera. Selanjutnya, pada proses pengemasan diperlukan waktu yang efisien. Hal ini dapat dihitung menggunakan Critical Product Method atau CPM. Dapat diketahui bahwa jumlah pekerja yang dibutuhkan oleh PT Unggul Sejahtera sebanyak 6 orang. Setiap pekerja mempunyai jam kerja 2,3 jam. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan bahan baku dan bahan pembantu atau pendukung. Kebutuhan bahan baku utama dalam pengemasan ayam higienis adalah daging ayam potong. Dalam sekali produksi membutuhkan ayam sebanyak 100 kg. Sedangkan bahan pembantu yang digunakan dalam pengemasan yaitu plastik polipropilen untuk menjaga kesterilan daging agar kedap udara sehingga daging tidak mudah busuk. Selanjutnya yaitu teknologi proses. Pengemasan daging ayam terdapat beberapa proses yaitu penyortiran, pencucian, penirisan, pengeringan atau vakum, penimbangan,
pengemasan, dan pendistribusian. Berikut merupakan neraca massa dari produksi pengemasan daging ayam pada PT Unggul Sejahtera. Kemudian mesin dan peralatan produksi. Alat dan mesin yang digunakan dalam proses produksi pengemasan daging ayam disesuaikan dengan kapasitas produksi per hari untuk mengefisienkan pengerjaan guna tercapainya target produksi PT Unggul Sejahtera. Berikut ini merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam proses produksi. Pada proses pencucian menggunakan alat pencuci dan bak. Pada proses penirisan menggunakan dripping drum. Penimbangan menggunakan timbangan. Pengemasan menggunakan vakum. Dan pendinginan menggunakan mesin pendingin. Yang terakhir yaitu tipe tata letak, fasilitas, dan aliran produksi. Pada industri PT Unggul Sejahtera menggunakan tipe layout tata letak produk. Tipe ini dipilih karena mesin-mesin telah disusun menurut urutan kerja, sehingga pengerjaan dapat berjalan dengan efektif. Pemilihan tipe ini dapat meningkatkan produktivitas dan mesin dapat bekerja sesuai dengan kapasitasnya. Pola aliran bahan pada industri PT Unggul Sejahtera yaitu menggunakan pola straight line. Tipe ini dipilih karena proses produksi yang tergolong sederhana dan relatif singkat. Proses pengemasan daging ayam yaitu penyortiran, pencucian, penirisan, pengeringan, penimbangan, dan pengemasan, sehingga pola straight line cocok digunakan. Berikut merupakan desain layout pabrik PT Unggul Sejahtera dengan luas pabrik sebesar 1 hektar dengan panjang dan lebar 100 meter x 100 meter. Pada desain layout ini terdapat ruang penyortiran, ruang pencucian, ruang penirisan, ruang pengeringan, ruang penimbangan, ruang pengemasan, dan ruang penyimpanan. Bab 6 analisis manajemen operasional. Yang pertama, rencana struktur organisasi perusahaan. Ada direksi, yaitu Dekadamion. Direktur utama, yaitu Fitriana Grandi. Sekretaris, Kusno Khotimah. Direktur personalia, Almandeya Sinta. Direktur keuangan, Rika Risdianti. Manajer personal, Yuniasa Paringanti. Manajer pemasaran, Leli Brahnadi. Manajer publik, Ahmad Budi. AMD dan gudang, Muhammad Rajid. Masing-masing staf memiliki divisi dengan jumlah divisi manajer personal 1 orang, manajer pemasaran 4 orang, manajer pabrik 11 orang, ADM dan gudang 2 orang. Rencana kebutuhan karyawan dan spesifikasi keahlian yang dibutuhkan. Yang pertama, penyortiran. Jumlah karyawan 2 dengan spesifikasi teliti dan fokus dalam penyortiran daging ayam. Yang kedua, pencucian dengan alat mesin cuci dan bak. Jumlah karyawan 1, spesifikasi teliti dan fokus dalam pencucian daging ayam. Yang ketiga, penirisan dengan jumlah karyawan 1, spesifikasi teliti, sabar, dan fokus agar daging ayam tetap higienis. Yang keempat, pengeringan dengan alat mesin dripping drum dengan jumlah karyawan 1, spesifikasi teliti, sabar, dan fokus. Yang kelima adalah penimbangan dengan alat timbangan, jumlah karyawan 2, dengan spesifikasi dapat menimbang dengan hasil akurat, teliti, fokus, dan jujur dalam proses penimbangan. Yang keenam, pengemasan dengan alat mesin vakum, jumlah karyawan 1, spesifikasi dapat menggunakan mesin vakum, teliti, rapi, dan cekatan. Yang ketujuh adalah pendistribusian dengan alat mobil pick up, jumlah karyawan 4, dengan spesifikasi dapat mengendarai mobil pick up dan memiliki SIM B1. Perencanaan agregat agroindustri dalam 5 tahun. PT Unggul Sejahtera merupakan perusahaan pengemasan daging ayam yang memerlukan rencana agregat dari bulan Juli hingga Desember. Berikut data yang harus dikumpulkan PT Unggul Sejahtera sebagai berikut. Skenario A, memainkan variasi volume produk. Perusahaan akan memproduksi pada kapasitas produksi 807 unit per hari dengan gaji pekerja 2.200.000 per bulan, 88.000 per hari, 11.000 per jam. Dengan produksi rata-rata 807 unit per hari, lama produksi 8 jam per hari, jam kerja perusahaan 1 jam per hari, performa kerja 8 unit per orang, pekerja yang dibutuhkan per hari yaitu 101, biaya penyimpanan Rp400 per hari, total biaya yaitu Rp1.335.600.
Kemudian skenario B menggunakan subkontraktor. Perusahaan akan memproduksi pada kapasitas terendah yaitu 720 yang sisanya akan diserahkan kepada subkontraktor. Dengan gaji pekerja sama dengan skenario A. Produksi rata-rata 720 unit per hari, lama produksi 8 jam per hari, jam kerja perusahaan 1 jam per hari, performa kerja 8 unit per orang, pekerja yang dibutuhkan yaitu 90 per hari. Total biaya yang didapatkan yaitu Rp1.227.000. Skenario C, dengan memainkan jumlah tenaga kerja, perusahaan akan mempekerjakan tenaga kerja yang baru atau memutuskan hubungan kerja dengan gaji pekerja sama dengan skenario A dan B. Produksi rata-rata 807 unit per hari, lama produksi 8 jam per hari, jam kerja perusahaan 1 jam per hari, performa kerja 8 unit per orang, pekerja yang dibutuhkan per hari yaitu 101, biaya tambahan tenaga kerja part-time 8.000 per jam, biaya pemutusan tenaga kerja Rp16.000 per jam. Dengan total biaya Rp1.334.840. Setelah dibandingkan dari ketiga skenario ABC, maka didapatkan A dan C lebih besar dibandingkan skenario B, sehingga skenario B dipilih, yaitu total biaya sebesar Rp1.227.000. Manajemen persediaan agroindustri. PT Unggul Sejahtera memerlukan bahan baku daging ayam sebanyak 300.000 kilo per tahunnya. Perusahaan beroperasi selama 14 jam kerja per hari. Harga 1 kilo daging ayam adalah Rp17.500 dengan biaya penyimpanan sebesar Rp50.000 per kilo. Biaya pemesanan sebesar Rp17.500.000 untuk sekali pemesanan. Manajemen persediaan pada industri menggunakan metode EOQ. EOQ optimal setelah dihitung didapatkan hasil 14.491 kg. Jumlah pemesanan setiap tahunnya didapatkan N sebanyak 21 kali. Waktu pemesanan dilakukan setiap 12 hari. Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa jumlah pemesanan ekonomis adalah 14.491 kilo untuk sekali pemesanan. Pemesanan dalam 1 tahun dilakukan sebanyak 21 kali dan waktu pemesanan dilakukan setiap 12 hari. Rekomendasi manajemen operasional. PT Unggul Sejahtera mendapatkan supplier dari 3 distributor. Distributor 1 dengan kapasitas distributor 800, distributor 2 400, distributor 3 300. Setelah produk jadi disalurkan kepada 3 retailer. Retailer A sebanyak 600, retailer B 500, retailer C 400. Setelah dihitung menggunakan metode FAM diperoleh total biaya akhir sebanyak Rp15.200.000. Maka biaya yang dilakukan untuk 1 kali proses distribusi adalah sebanyak Rp15.200.000. Biaya tersebut adalah biaya yang paling efisien dengan metode distribusi yang paling mudah dan cepat untuk mengatur alokasi dari beberapa sumber ke daerah tujuan. Nah, selanjutnya ada analisis kelaikan finansial. Pada analisis kelaikan finansial ini terdapat 6 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada perhitungan kebutuhan investasi agroindustri, yang kedua perhitungan modal kerja agroindustri, yang ketiga struktur biaya produk, yang keempat biaya operasional tahunan, kelima evaluasi finansial proyek agroindustri, dan yang keenam analisis sensitivitas. Yang pertama yaitu perhitungan kebutuhan investasi agroindustri. Berikut merupakan tabel biaya investasi. Nah, dengan total yang dibutuhkan pada PT Unggul Sejahtera ini sebesar Rp1.462.773.000. Yang pertama yaitu perhitungan kebutuhan investasi agroindustri. Berikut merupakan tabel biaya investasi. Nah, dengan total yang dibutuhkan pada PT Unggul Sejahtera ini sebesar Rp1.462.773.000. Untuk biaya tetapnya yang dibutuhkan oleh PT Unggul Sejahtera ini yaitu sebesar Rp15.603.410. Nah, untuk biaya produksinya tersebut itu selama 25 hari yaitu sebesar Rp445.900.000. Berikut merupakan tabel biaya listrik yang digunakan pada
PT Unggul Sejahtera selama 1 bulan, yaitu dengan total Rp2.003.410. Berikut merupakan tabel total biaya investasi dengan rincian, yaitu berupa biaya investasi, biaya tetap, biaya produksi, dan biaya listrik dengan total sebesar Rp1.979.820. Yang kedua yaitu perhitungan modal kerja anggo industri. Nah, modal kerja yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk mendirikan suatu usaha pengemasan daging ayam oleh PT Unggul Sejahtera tersebut sebesar Rp1.920.679.820. Nah, modal ini digunakan untuk pembelian lahan, peralatan, bahan baku industri, serta gaji karyawan. Yang ketiga yaitu struktur pembiayaan produk. Nah, di mana dimulai dari modal kerja. Nah, pada modal kerja ini akan masuk pada kas PT Unggul Sejahtera. Nah, uang yang ada pada kas tersebut digunakan sebagai biaya peralatan, biaya tetap, biaya produksi, dan biaya listrik. Dari semua biaya tersebut akan ditotal menjadi biaya pengeluaran. Nah, yang keempat itu yaitu ada biaya operasional tahunan. Nah, pada biaya operasional ini dapat dilihat pada tabel biaya operasional, yaitu meliputi bahan habis pakai, transportasi, gaji karyawan, listrik. Nah, dari semua rincian tersebut di total biaya produksinya itu yaitu sebesar Rp521.503.410. Yang kelima yaitu evaluasi finansial proyek agroindustri, di mana pada evaluasi finansial proyek agroindustri ini terdapat 3 nilai yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada nilai MPV, nilai BEP, dan nilai PBP. Yang pertama nilai MPV. Berdasarkan tabel penentuan MPV, PT Unggul Sejahtera ini memiliki nilai MPV sebesar Rp32.219.919.266. Hal tersebut berdasarkan penentuan nilai MPV menyatakan bahwa PT Unggul Sejahtera ini memiliki nilai MPV lebih dari 0, yang berarti usaha ini layak untuk dijalankan. Oleh karena itu, PT Unggul Sejahtera ini layak untuk dijalankan karena masih menguntungkan. Yang kedua ada nilai BEP. Nah, berdasarkan tabel BEP tersebut, total biaya produksi yaitu sebesar Rp1.462.773.000. Sedangkan untuk harga per produknya itu Rp32.500. Nah, jadi untuk nilai BEP produksinya itu sebesar Rp45.008. Nah, berdasarkan tabel perhitungan BEP, PT Unggul ini akan terjadi titik impas setelah menjual produk sebanyak 45.008 kemasan. Nah, yang ketiga adalah nilai PBP, di mana perhitungan PBP tersebut pada PT Unggul Sejahtera terjadi pada 9 tahun, 4 bulan, dan 10 hari, yang berarti pada hari itu biaya investasi akan kembali. Yang keenam yaitu analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Nah, pada analisis sensitivitas ini terdapat 2 yang akan saya sampaikan, yaitu ada BC ratio dan ada RC ratio. Yang pertama adalah BC ratio, di mana berdasarkan tabel BC ratio tersebut total keuntungan per harinya itu sebesar Rp1.559.504. Sedangkan untuk total biaya produksi per harinya itu sebesar Rp17.940.496. Jadi untuk nilai BC ratio itu sebesar 0,09. Berdasarkan perhitungan pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa hasil dari perhitungan BC ratio itu sebesar 0,09. Karena hasil yang diperolehnya kurang dari 1, maka PT Unggul Sejahtera ini dinyatakan tidak layak untuk dilanjutkan dan perlu ditinjau kembali. Yang kedua yaitu RC ratio. Berdasarkan hasil perhitungan RC ratio, dapat diketahui bahwa total penjualan perharinya itu sebesar Rp19.500. Sedangkan untuk total biaya produksi perharinya itu sebesar Rp17.940.496. Jadi nilai RC ratio itu sebesar 1,09. Berdasarkan perhitungan pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai perhitungan RC ratio sebesar 1,09
yang berarti hasilnya lebih besar daripada 1. Oleh karena itu, PT Unggul Sejahtera layak untuk dijalankan. Analisis kelayakan lingkungan. Yang pertama adalah deskripsi pengembangan kegiatan agroindustri. Lokasi didirikannya PT Unggul Sejahtera di Desa Pecoro, Kecamatan Tanah Puji, Kabupaten Jember, Jawa Timur dengan luas lahan 10.000 meter persegi, yang mana 80% digunakan untuk proses produksi dan 20% digunakan untuk ruang terbuka hijau. Setelah mendapatkan respon positif dari konsumen, kami akan melakukan pengembangan. Pengembangan dilakukan guna memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Untuk rencana pengembangan tersebut, PT Unggul Sejahtera melakukan 3 tahap, yaitu tahap prakonstruksi yang dilakukan pada bulan Oktober sampai Desember 2020 dan dilanjutkan dengan tahap konstruksi pada bulan Januari sampai Desember 2021 dan dapat beroperasi pada bulan Januari 2022. Tahap prakonstruksi yang pertama adalah lokasi didirikannya PT Unggul Sejahtera berada di daerah Desa Pecoro, Kecamatan Nabi Puji, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang memperhatikan beberapa aspek, yaitu kondisi lingkungannya, ketersediaan bahan baku utama maupun bahan baku pendukung, kemudian lokasinya strategis atau tidak, terus akses jalurnya itu mudah atau tidak. Yang kedua adalah perizinan. Kita melakukan observasi dan wawancara kepada masyarakat sekitar dan serta mengurus surat-surat izin mendirikan sebuah industri ke pihak-pihak yang berwajib. Yang selanjutnya adalah penyiapan lahan, yaitu membersihkan lahan dari bangunan atau tanaman yang berada di atasnya serta melakukan penyelidikan guna mendapatkan data fisik dan data mekanis yang berguna untuk menghitung perencanaan fondasi bangunan. Yang selanjutnya adalah tahap konstruksi. Pada tahap konstruksi dibagi menjadi 2, yaitu mobilisasi tenaga kerja dan mobilisasi peralatan dan material. Untuk mobilisasi tenaga kerja dapat dilihat pada tabel di atas, sedangkan untuk mobilisasi peralatan dan material kita menggunakan kendaraan besar yang untuk mengangkut peralatan dan material dengan jalur utama yaitu jalan nasional dan dilanjutkan dengan jalan menuju lokasi didirikannya agroindustri. Yang selanjutnya adalah tahap operasi. Pada tahap operasi ini kita dibagi menjadi 2, yaitu rekrutmen tenaga kerja dan operasional mesin dan alat produksi. Pada rekrutmen tenaga kerja kita lebih memprioritaskan untuk masyarakat daerah Jember dan sekitarnya dengan keahlian yang telah kita sesuaikan. Pada proses rekrutmen ini kita membutuhkan 20 tenaga pekerja. Yang selanjutnya adalah operasional alat dan mesin produksi. Alat dan mesin produksi ini akan mulai beroperasi setelah pabrik beroperasi dan mulai memproduksi daging ayam dalam kemasan. Sedangkan untuk waktu berkala kita akan melakukan pengecekan peralatan dan mesin produksi, apakah ada yang perlu diperbaiki ataukah ada yang perlu diganti. Yang kedua adalah komponen renal lingkungan. Pada komponen renal lingkungan ini dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek sosial. Dengan didirikannya PT Unggul Sejahtera dapat meningkatkan lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat sekitar. Selanjutnya adalah aspek ekonomi. Dengan didirikannya PT Unggul Sejahtera dapat meningkatkan penghasilan masyarakat sekitar dengan adanya lapangan pekerjaan baru. Yang selanjutnya adalah aspek kesehatan. Untuk aspek kesehatan sendiri dapat menyebabkan kerugian, yaitu dengan adanya banyaknya kendaraan lalu lalang dapat menyebabkan gangguan pernafasan pada masyarakat sekitar. Sedangkan untuk aspek fisik, dengan banyaknya kendaraan yang lalu lalang dapat menyebabkan kebisingan serta kualitas udaranya menjadi buruk. Oleh karena itu, PT Unggul Sejahtera membebaskan 20% lahannya untuk digunakan sebagai ruang terbuka hijau. Yang selanjutnya adalah aspek biologi. Untuk aspek biologi tersebut yaitu limbah-limbah cair yang dihasilkan oleh PT Unggul Sejahtera tidak langsung dibuang ke lingkungan karena dapat mencemari lingkungan tersebut. Oleh karena itu, kita melakukan pengolahan terlebih dahulu untuk limbah cairnya sebelum dibuang untuk ke lingkungan. Yang selanjutnya adalah aspek keamanan. Dengan adanya ronda malam dapat membantu satpam pabrik lebih menjaga kondisi pabrik pada saat malam hari. Sedangkan untuk aspek ruang dan lahan, dengan adanya peningkatan lalu lalang kendaraan pabrik dapat menyebabkan
jalanan jadi rusak. Oleh karena itu, dengan rusaknya jalan dapat menghambat kegiatan masyarakat sekitar. Yang ketiga adalah rencana tata ruang wilayah dan informasi kegiatan sekitar. PT Unggul Sejahtera didirikan di Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dengan luas lahan wilayah Desa Pecoro sebesar 345,5 hektar dan jumlah penduduk sebanyak 6.443 orang, yang mana sebagian besar penduduk di Desa Pecoro bermata pencarian sebagai pedagang dan petani, sedangkan sumber daya alam di wilayah Desa Pecoro didominasi dengan persawahan dan perkebunan. Yang keempat adalah penentuan batas wilayah studi. Rencana tata ruang wilayah dan informasi kegiatan PT Unggul Sejahtera digambarkan dalam bentuk peta. Di antaranya adalah peta batas administrasi, peta batas proyek, peta batas sosial, peta batas ekologi, dan peta batas wilayah studi. Berikut adalah peta batas administrasi dan peta batas proyek. Yang selanjutnya adalah peta batas ekologi, peta batas sosial, dan peta batas wilayah studi. Yang kelima adalah matriks evaluasi dampak potensial. Pada matriks evaluasi dampak potensial dibagi menjadi 3 komponen yang dievaluasi, yaitu komponen fisika kimia, komponen biologi, dan komponen sosial ekonomi budaya. Untuk matriks evaluasi dapat dilihat pada tabel di atas. Selanjutnya yaitu penutup. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengemasan daging ayam sangat penting karena di samping menjaga produk lebih sehat dan higienis, kemasan juga dapat meningkatkan citra produk lebih baik sehingga potensi penjualannya pun dapat meningkat. Yang kedua, lokasi produksi PT Unggul Sejahtera terletak di daerah Rambipuji, Jember, Jawa Timur. Yang ketiga, lokasi pembangunan PT Blotong Jaya yaitu terletak di Desa Pocoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Yang keempat, kapasitas produksi PT Unggul Sejahtera setiap hari memproduksi 1000 kg ayam segar. Setiap kemasan mempunyai berat lebih kurang dari 1,5 kg ayam sehingga produksi setiap harinya yaitu 650 kemasan daging ayam segar. Selanjutnya, segmen pasar untuk produk pengemasan daging ayam yaitu pasar modern seperti supermarket. Selanjutnya, supplier pada pengemasan daging ayam yaitu rumah potong ayam. Selanjutnya, biaya yang dikeluarkan untuk satu kali proses produksi distribusi yaitu 15.200.000. Selanjutnya, analisis kelayakan lingkungan pada PT Unggul Sejahtera dapat ditambah dengan melakukan beberapa kegiatan seperti penghijauan area pabrik, pengolahan limbah, dan menambah kegiatan khusus untuk mengelola limbah. Selanjutnya, rekomendasi. Pada sektor usaha di bidang pengemasan daging ayam ini memiliki peluang yang cukup besar, sehingga harus dipikirkan kembali tentang usaha ini agar dapat meningkatkan produktivitas produk. Selain itu, harga jual produk harus diperbaiki kembali sesuai dengan harga pasar sehingga pendapatan dapat dimaksimalkan dan perusahaan tetap harus berproduksi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.